Kalau di Jakarta orang berpantun jawabnya cakep, betul? Orang berpantun cakep. Tapi kalau di Pontianak pemantunnya laki-laki jawabnya lawa. Saya tidak tahu kalau di Kapuas Hulu ni sama Melayu Pontianak atau ada bahasa sorang. Tak ada, sama ke? Kalau sama, saya berpantun jawabnya lawa. Kalau perempuan yang berpantun jawabnya cantik. Kita mulai ni. Buah lakom dibawa jambore. Buah delima merah merekah. Assalamualaikum, selamat sore. Semoga acara kita dilimpahi berkah. Ke Kapuas Hulu melintas ngabang. Letih sebentar boleh bersandar. Abang kakak bapa ibu mungkin nak kenal siapa nama abang. Nama diberi Nur Iskandar. Ada salam serumpun berpantun pas pula dengan MTQ ni. Tadi sudah disampaikan bagaimana caranya. Caranya begini. Ini kata berkait. Karena ada pembayang, ada isi. Berkait dia. Kita kalau mau bikin pantun yang bagus, pikirkan isinya dulu. Kanan. Jadi kalau jago berpantun, otak kiri, otak kanan sejak kecil itu imajinatif bagus, maka dia bisa memberikan khayalan sains dan teknologi. Karena menurut Google, menurut Facebook, menurut Apple, perusahaan-perusahaan besar Pak, yang terpenting bagi anak manusia zaman sekarang yang punya imajinasi. Bagaimana dia berimajinasi bisa sampai ke bulan. Bagaimana dia berimajinasi lewat dari tempurung kelapa. Itulah yang dilakukan oleh Upin Ipin, les kopak. Itu kodok melompat, les kopak. Itu artinya Melayu mau tidak hanya katak di bawah tempurung, tapi berada di bawah tempurung langit, di bawah tempurung antariksa. Tepuk tangan untuk masyarakat Melayu. Kalimatnya adalah silang sempurna, kata berkait, serumpun berpantun. Serumpun itu artinya keluarga. Keluarga kita di mana saja, Pontianak, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Indonesia, Nusantara, juga Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, bahkan sampai ke India, sampai ke Cina, itu banyak yang berbahasa Melayu. Sehingga kalau kita kumpulkan melalui pantun, maka pantun bisa menjadi sarana pemersatu bangsa-bangsa Melayu di dunia. Dan buku Aboh Kasim itu bagian dari masterpiece Kapuas Hulu untuk Melayu dunia. Itulah sebabnya kami dikirim oleh Profesor Dr. Haji Khairil Effendi, Ketua DPP Majelis Adat Budaya Melayu, Ketua Panitia Pantun Dunia dan Ketua Hari Pantun Nasional, dikirim ke sini 16 jam pakai mobil terpontang panting untuk menyaksikan peluncuran buku Aboh Kasim berpantun. Dan merupakan bagian dari roadshow menuju Hari Pantun Dunia yang jatuh pada tanggal 16 Desember, 3 bulan lagi, dan Hari Pantun Nasional yang jatuh pada tanggal 17 Desember, 3 bulan lagi. Hari Pantun Nasional dan Hari Pantun Dunia, 2 hari kembar masyarakat Melayu berpantun. Maka Twibbon Nice akan mewarnai seluruh dunia dengan bahasa kekhasan Melayu Nusantara lewat pantun. Bapak Ibu sekalian, jangan remehkan pantun yang ditolak-tolak tadi itu. Di atas kita ada Garuda Pancasila. Ada undang-undangnya, lahir tahun 2009. Nomornya 24, tentang bendera, lambang negara, dan bahasa. Dari bahasa itulah lahir Trigatra Bangun Bahasa. Utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Kuasai bahasa asing. Dan oleh karena itu pemerintah daerah berdasarkan payung hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 boleh membuat perda, peraturan daerah yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan
yang tadi tolak Bapak, itu justru bikin dana riset. Ini bukan marah dengan Dinas Pendidikan, bukan. Ini jawaban Profesor Hairil kirim kami bahwa apa yang dikeluhkan oleh Abu Kasim, apa yang tidak diketahui oleh Dinas Pendidikan, tapi diketahui oleh DPP MABM, diluruskan, ada anggarannya. 2026 masih panjang. Ada anggota dewan, ada dinas, ada tokoh masyarakat, tinggal di ACC saja. Riset bikin perda perlindungan bahasa daerah, bahasa Kapuas Hulu. Maka pantun masuk di dalamnya. Tengok kata pengantar Profesor Hairil Effendi, disebut nama-nama burung yang orang Pontianak tak kenal. Itu preservasi bahasa daerah. Ada nama-nama ikan, ikan bolat, kami tak tahu. Kami tahu ikan kendang gedes. Kami tahu ikan guan, ikan gabus, ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus. Poinnya satu itu. Terus poin yang kedua adalah bahwa kita masyarakat Melayu ini masyarakat yang besar, Pak. Bahasa Indonesia yang dipakai itu bahasa apa, Pak? Melayu, Pak. Bahasa Melayu diterima oleh suku-suku yang 17.500 pulau di Indonesia. Menjadi bahasa perdagangan internasional antar kerajaan sejak abad-abad yang lalu. Ditabalkan menjadi bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Bahwa kita kalah lawan penjajah Belanda, Jepang, karena kita tidak bersatu. Alat persatuannya adalah bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Yang membawa mudah belajar bahasa Indonesia adalah pantun. Karena apa? Mudah dipelajari. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Mudah orang belajar, Pak. Dari Jerman belajar pantun, jadi juara pidato di Jakarta. Diundang Pak Jokowi. Kebetulan belajar di sekolah kami namanya BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Tepuk tangan dulu, Pak. Jangan remehkan pantun. Orang asing belajar bahasa Indonesia mudah dengan pantun. Kalau itu yang lintah jatuh tuh, Pak, bagaimana untuk pantunnya? Dari mana datangnya lintah? Itu kan semua kita hafal. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Bagi kita mudah, Pak. Bagi masyarakat Barat, Eropa, Cina, India yang mau menambang di Ketapang, mau sawit di Kalimantan Barat, mau belajar bahasa Indonesia mudah lewat pantun. Jadi jangan remehkan buku ini. Di Kapuas Hulu nanti orang akan datang mau kerja ini, mau kerja itu, mau belajar bahasa Indonesia. Dari mana dia belajar? Buku ini, Pak, dicari orang nanti. Tepuk tangan untuk Abu Kasim. Saya datang sini membukakan bahwa pekerjaan kita hari ini pekerjaan super duper serius. Bukan main-main, bukan cuma sekadar berbalas pantun yang sebentar lagi akan kita lihat. Ini adalah khasanah kekuatan yang melahirkan bahasa Indonesia, bahasa persatuan, Sumpah Pemuda. Dan sebelum Sumpah Pemuda sudah ada sumpah yang lebih besar daripada itu. Dilakukan oleh orang Kalimantan Barat, namanya Gajah Mada. Gajah itu besar, orang Dayak kalau terkejut, gajah. Orang Sanggau bilang madah itu besar, madah. Ada nama orang di Jawa namanya Gajah Mada, satu-satunya orang Kalimantan Barat, Pak. Tepuk tangan dulu, Gajah Mada. Sumpah Pemuda, Pak, Sumpah Palapa. Saya tidak akan makan rempah-rempah terkecuali puasa mutih sebelum Madura, Tanjung Pura di mana? Ketapang. Bakulapura, Suwarna Dwipa, Sumatera bergabung dalam satu Mukti Palapa. Itu Sumpah Pemuda, Sumpah Palapa yang dilakukan oleh orang Kalimantan Barat, Pak, berdasarkan sosiologi linguistik teorinya. Itu Sumpah Palapa dilakukan pada Kerajaan Majapahit abad ke-12. Ada yang lebih tua daripada itu, Pak, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Melayu. Itulah Sumpah Pemuda tadi 1928, Sumpah Palapa abad ke-12, Sumpah Pantun abad ke-7. Ini yang kita kerjakan, Pak, udah berabad-abad. Tepuk tangan sekali lagi. Dengan tepuk tangan Bapak itu saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.